Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada dan bisa mendengarkan sapaan kasih di hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Salam sejahtera dan salam sukacita dari GKPB Jemaat Kristus Kasih di Jalan Debes nomor 6 Denpasar. Terpujilah nama Tuhan, dan sebelum kita melanjutkan aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mendasari dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam yang telah kami lewati sampai pada pagi hari ini. Kami boleh ada dalam keadaan sehat dan selamat oleh karena pertolongan-Mu. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami, aktivitas kami. Namun sebelumnya kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti firman-Mu dan juga diberi hikmat untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami juga sadar bahwa kami adalah manusia berdosa, maka kami mohon pengampunan ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dua ayat puji dan janji yang diberikan bagi kita dari Perjanjian Lama. Topanglah aku sesuai dengan janjimu supaya aku hidup, dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Mazmur pasal 119 ayat 116. Dari Perjanjian Baru, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara, saya memberi judul renungan kita pada hari ini adalah Andalkan Janji Tuhan. Andalkan janji Tuhan. Ada apa dengan janji? Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah diberikan janji, apa perasaan kita? Tentu kita senang. Tapi apakah janji itu ditepati? Ya, mungkin tidak. Apakah kita pernah berjanji? Apakah kita sudah menepatinya? Nah, tentu dalam hal ini, kadangkala kita tidak bisa mengandalkan janji manusia. Dan hari ini kita diingatkan supaya kita lebih mengandalkan janji Allah di dalam kehidupan kita. Seperti Raja Daud, sang pemazmur yang memohon kepada Tuhan bahkan sampai 2 kali. Kalau kita membaca ayat 116, dia berkata, topanglah aku. Ayat 117, sokonglah aku supaya aku selamat. Demikianlah pemazmur Raja Daud berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita memiliki 2 kitab, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Di 2 perjanjian ini, yang Lama dan Perjanjian Baru, di sana terdapat janji-janji Tuhan yang menjadi kekuatan bagi orang percaya. Mengapa demikian? Karena dalam perjanjiannya, dalam janjinya, Tuhan menjamin ada kepastian. Di sana ada pengharapan, di sana ada penyertaannya, ada pemeliharaannya. Tidak hanya sampai dalam kehidupan di dunia ini saja, namun sampai kekekalan nanti. Itu janji Tuhan. Demikianlah sang pemazmur percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Dan dia percaya, dia memiliki pengharapan supaya dia hidup dan dia tidak menjadi malu dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan,
kita beranjak ke perjanjian baru setelah pengharapan dari sang pemazmur. Dalam perjanjian baru, janji Tuhan yang disampaikan atau diharapkan oleh pemazmur, nubuatan dalam perjanjian lama telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi harapan pemazmur yang mengatakan supaya aku hidup telah terjawab. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, apa yang kita dapatkan? Kita membaca Bapak Ibu sekalian Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 24 ini, barang siapa percaya perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, maka yang pertama ia mempunyai hidup yang kekal. Yang kedua dia tidak turut dihukum. Yang ketiga dia pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. Ini yang merupakan janji Tuhan yang telah tergenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Tuhan yang diberikan kepada manusia bukan karena manusia itu baik, bukan karena manusia itu layak, tapi oleh karena Allah itu kasih. Dan janji yang Tuhan berikan mencakup segala hal. Berkat jasmani Tuhan beri, penyertaan Tuhan, pemeliharaannya, kasih karunia-Nya, dan keselamatan Tuhan beri. Sampai kepada hidup kekal Tuhan berikan kepada kita. Janjinya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah masuk di bulan Januari tahun 2025 dan kita masih ada di awal tahun ini. Oleh karena itu, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentu, pegang janji Tuhan. Nah sekarang bagaimana kita tahu akan janji Tuhan? Dengarkan perkataan-perkataannya. Bagaimana caranya? Tentu bacalah Alkitab. Baca Alkitab sampai habis. Supaya kita boleh mengerti akan keseluruhan cinta kasih Tuhan, keseluruhan isi hati Tuhan. Lalu bagian kita yang berikutnya adalah percaya kepada Tuhan Allah yang telah mengutus putra tunggalnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga yang terakhir, percayalah bahwa kita memiliki hidup kekal. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melangkah, sebelum kita kemudian melanjutkan segala kegiatan kita, mari kita mengucap syukur dan bersuka cita. Percayakan janji Tuhan. Janji Tuhan yang kekal. Pegang janjinya senantiasa. Dan nikmati cinta kasih Tuhan. Berjalanlah bersama senantiasa dengan Tuhan. Andalkan janji Tuhan dalam kehidupan. Dan bersama-sama kita bernyanyi. PKJ nomor 258. Ku ingin selalu dekat padanya.
Sekarang marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menyatakan janji-Mu dalam kehidupan kami dan mewujudkan janji-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami senantiasa pegang janji Tuhan dalam kehidupan, selalu percaya dan selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu pekerjaan kami, aktivitas kami, anak-anak kami yang bersekolah, anak-anak kami yang bekerja, saudara kami yang bepergian. Ya Tuhan, berkatilah. Kami juga membawa dalam doa saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Ketika mereka sakit, ada di rumah sakit, Tuhan jamah dan memberikan pemulihan. Ketika mereka sakit dan harus dirawat di rumah, Tuhan berkati dan beri kesembuhan. Saudara kami yang mengalami pergumulan, Tuhan juga menolong supaya mereka tetap pegang janji Tuhan dan mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami percaya akan janji-janji-Mu yang akan digenapi dan sudah digenapi, akan janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Bapa Surgawi, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian sapaan kasih di hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berkarya, percayalah akan janji Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Salam.